Palestina pasti ada bahasanya dong, ada tulisannya, ada istiadatnya. Mana dia budayanya budaya Arab kok. Jadi salah itu aturan pertama. Yang kedua, keputusan pemerintah kita, mau Presiden Jokowi sama Menlu Retno itu yang goblok itu, Menlu paling goblok lah sedunia itu. Apa sudah keputusan berdasarkan musyawarah mufakat? Siapa yang memutuskan itu? Ya kan? Dia bisa bela Palestina. Oh, saya juga bisa bela Israel kan kalau begitu. Tugasnya itu. Nggak bisa. Indonesia ini memang surganya teroris malah. Peperangan informasi itu digunakan untuk deception, untuk propaganda. Masalahnya, kalau diangkat ke hukum, Tribun sama TV One itu udah melanggar itu. Dia sudah pendukung teroris dan dia teroris juga. Ya kalau seperti anak pendiri Hamas itu, siapa namanya itu, lupa saya. Bisa seperti dia. Yosef Mos, sampai itu ya, Musa ya. Iya, kan dia apa namanya? Dia sadar sendiri. Nah, itu nanti Israel memang kerepotan ya. Sekian banyak itu tahanan 10.000 Pak, 10.000 Pak. Ini yang total di penjara Israel sekarang 10.000 tambah yang ratusan tambahan lagi nih kan. Iya, bayangkanlah apa nanti mau dibikin camp tahanan seperti itu. 10.000 banyak loh, 10.000 loh, gila loh. Iya, berat itu. Ngasih makannya aja udah. Itu Cipinang tambah Salemba itu, Pak. Wow, udahlah. Thank you Bapak. Oke, lanjut lagi. Siapa nih mau bicara lagi nih? Ini Pak Robert kemana nih Pak Robert nih tumben nih? Sebentar. Robert ada itu Pak. Mana Pak Robert? Udah. Tadi ada sempat masuk, saya lihat. Pak Robert. Ini ada Pak Tobing ya? Wah, ini ada Pak Tobing. Ada Oppo A9 2020 ada Pak Tobing iya dong, itu Pak. Ini Pak Tobing harus bicara nih Pak Tobing ini. Pak Tobing, silakan. Waduh. Halo, seru kali lah pembicaraan kalian malam ini. Lanjutkan Pak Tobing. Seperti jago perang aja semuanya. Pak Tobing, saya mau tanya nih Pak Tobing. Pokoknya sok-sokan aja, belagu aja, pokoknya paling pintar. Ya, silakan tanya Pak Andi. Ya, jadi tahanan itu kan otaknya udah rusak semua Pak. Terus mau dipiara terus buat apa dong Pak Tobing? Ditembak mati apa sih semua habis? Boleh nggak Pak? Itu menurut perjanjian dunia. Ya, kan sudah dari waktu pertama kali pun saya bicara bahwa Israel itu mengikuti hukum perang, hukum internasional. Betul. Sehingga dia nanti tidak bisa dikatakan penjahat perang. Just et bellum itu sama just in bello itu diikuti sama orang Israel. Dan sekarang beginilah, tadinya kan saya mau ngomong juga, apakah benar Israel itu penjajah? Undang-undang dasar kita itu kan selalu, yang alinea pertama itu kan selalu dikumandangkan sama si Haikal sama kadun-kadun Indonesia ini, bahwa kemerdekaan itu ya hak segala bangsa. Ya kan? Palestina itu bukan bangsa. Palestina itu orang Arab. Makanya dibilang Arab Palestina. Tapi orang Arab yang hidup di wilayah Palestina. Wilayah Palestina itu kan yang menyebutkan Palestina itu siapa? Orang Inggris kan yang pertama. Karena dia taunya Palestina dibilang Palestina. Nggak ada. Karena bukan kemerdekaan itu bukan hak suatu segala bangsa, betul. Tapi bukan bangsa Palestina. Dari mana ada bangsa Palestina? Siapa yang katakanlah siapa yang bersepakat untuk
menentukan bahwa itu suatu bangsa. Mana bangsa Palestina? Kalau bangsa Palestina pasti ada bahasanya dong, ada tulisannya, ada istiadatnya. Mana dia budayanya budaya Arab kok. Jadi salah itu aturan pertama. Yang kedua, keputusan pemerintah kita, mau Presiden Jokowi sama Menlu Retno itu yang goblok itu, Menlu paling goblok lah sedunia itu. Apa sudah keputusan berdasarkan musyawarah mufakat? Siapa yang memutuskan itu? Ya kan? Dia bisa bela Palestina. Oh, saya juga bisa bela Israel kan kalau begitu. Apakah semua pidato Bung Karno harus diturutin? Bung Karno sendiri mau memproklamasikan Indonesia mesti dipaksa ditodong. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itulah yang harusnya dideklarasikan. Mana dia mau mendeklarasikan itu? Makanya Bung Karno itu pembohong, cuman pintar ngomong sebenarnya. Nah, makanya proklamasi kita itu kan tulisan tangan, coret-coretan lagi. Masa persiapan kemerdekaan itu sampai 6 bulan lebih? Masa yang diumumkan tulisan tangan? Logika aja lah. Jadi bukan pidato Bung Karno itu menjadi paradigma yang harus diikutin. Bukan apa katakanlah ya seperti kitab suci. Aduh, kacau lah. Jadi terus terang aja ya, Pancasila pun tidak digunakan kok waktu membela Palestina. Tapi memang ini sudah skenario besar. Yang kemarin itu pun kan saya bilang, kenapa membangun rumah sakit jadi gajah? Tapi saya beritahu lah ya, Hamas ini memang bodoh. Masa gerilya di kota? Orang gajah itu udah nggak ada hutannya kok. Ya gampang sekali lah. Saya pun jadi kalau jadi tentara Israel, waduh, sangat mudah untuk mengalahkan Hamas itu. Kenapa? Dia tidak punya pusat kekuatan. Tidak ada kebebasan bermanuver. Coba ke apa sana, dia dibatasi dengan laut. Ya kan, ke wilayah Mesir dia tidak boleh masuk, ke Jordan tidak boleh masuk. Di mana dia mau bergerak? Di situ saja berputar-putar kan. Nggak mungkin lah dia menang. Tapi begini ya, saya hanya lagi menganalisa juga. Teroris ini ideologi loh. Terorisme itu ideologi. Jadi kalau dia tidak akan mati, kalau tidak ditinggalkan sama pengikutnya. Karena coba, Osama bin Laden mati, makin berkembang biak. Seperti kanker lah. Ini yang kita takutkan nanti, selesai Hamas ini, masih banyak teroris lagi. Bukan di Palestina, tapi mungkin di luar Palestina, yang dimana dia bisa bebas berorban. Kalau perang, ya, satu yang perlu kita analisa adalah medan. Medan pertempuran itu di mana? Masa mau dipakai nyata gerilya Vietnam di sana? Waduh, Vietnam itu masih hutan. Ya di Indonesia bolehlah bergerilya. Kalau di sana mau bergerilya di mana? Di bawah bangunan-bangunan itu, di bawah apa namanya terowongan itu. Aduh, bodohnya bukan main lah. Tapi memang karena memang bodoh ya. Jadi bagaimana lah? Cuman itulah nanti ya. Memang sulit juga Pak Andi. Ini terorisme ini tidak akan bisa kita basmi. Nggak bisa. Tidak bisa. Dimanapun itu Ideologi, tidak bisa. Hah? Ideologi. Ya. Karena itu apa ya? Ya suatu ideologi kok. Terorisme itu. Iya. Makanya. How do you kill ideology? Nggak bisa. Iya, jadi nggak akan mungkin bisa kita basmi itu. Di Indonesia aja mau radikalisme, deradikalisme mana? Biaya udah habis berapa juta, hanya hanya memperkaya aja yang petugas-petugasnya itu. Nggak bisa. Indonesia ini memang surganya teroris malah. Kalau teroris di Indonesia,
caranya cuma satu. Bagaimana menghabiskan terorisme di Indonesia dengan pendekatan sistem kamprata. Tapi bagaimana mau sistem kamprata, orang kepala desanya juga melindungi dia kok. Melindungi mereka, jadi tak bisa. Ini memang berat bagi kita ya, berat sekali, benar. Untuk membasmi terorisme di Indonesia itu sungguh sulit. Selama tidak ada komitmen, semua orang di desa ikut serta dia. Bayangin teroris dilindungi, malah dikasih anaknya untuk kawin sama dia. Maka teroris pun dianggapnya pahlawan. Bagaimana coba? Nah, ini bahayanya kalau teroris itu ideologinya udah masuk ke tentara. Itu. Itu yang berat. Saya beritahu aja lah. Mungkin baru tahun keberapa ini? Mungkin tahun-tahun berikutnya makin parah itu. Ya kan? Jadi kalau menurut saya nanti ada analisa ya. Karena mungkin bagaimana mungkin Hamas itu bisa menang, nggak mungkin. Tapi perlu kita pikirkan, sementara Israel ini kan menang dalam pertempuran. Apakah dia menang dalam peperangan? Nah, ini yang agak sulit kita nanti memperkirakan atau menganalisanya, karena banyak negara-negara ini masih diam saja kita lihat. Tapi itulah ya, Hamas itu tadinya dia berpikir dia bisa bebas bermanuver apabila negara-negara yang Arabnya itu bisa mendukung dia. Ternyata tidak berani karena dia berperang atas nama Hamas. Kalau atas nama Palestina itu lain hal. Atau nama Islam. Iyalah Hamas lah kita bilang itu. Tapi Hamas ini kan dicap teroris. Siapa yang berani mendukung dia? Rusia sekalipun nggak akan mendukung itu. Karena itu teroris. Tapi kalau Palestina yang berperang, mungkin Rusia pun ikut. Karena mereka punya aturan sendiri terhadap teroris. Kalau dia melanggar prinsip yang ditekankan sama mereka, contohnya Rusia lah. No kompromi, no negosiasi with teroris. Lah kalau dia membela Hamas, berarti dia melanggar prinsip juga lah. Jadi kemenangan Israel itu, pertama dia mengikuti aturan perang. Yang kedua, dia menggunakan semua dasar-dasar atau prinsip-prinsip serangan, prinsip-prinsip pertahanan, prinsip-prinsip perang. Ya kan? Jadi nggak bisa. Karena faktor legalitas. Ya sekarang kan dulu perang nggak pakai legalitas. Tapi beberapa tahun belakangan ini, sejak adanya HAM dengan aturan segala macam, itu ditambahkan dalam ajas-ajas perang itu legalitas, legitimate. Apakah legitimate saya menyerang negara lain? Itu. Apalagi ini bukan negara, ini teroris. Mana si Haikal Hasan itu bisa ngomong, dia nggak sekarang itu, Ali Mardisera itu, atau Tribun itu, atau TV One. Aduh, aku saya mendengarkan TV One sama Tribun ini betul-betul hoak. Tapi itu diperbolehkan nggak? Tidak diperbolehkan karena dia public media. Nah, public media itu tidak boleh bohong. Itu kuncinya. Ya, tidak boleh bohong. Makanya jubir-jubir Israel dari Israel itu nggak boleh bohong. Tapi kalau peperangan informasi itu boleh. Peperangan informasi itu digunakan untuk deception, untuk propaganda. Masalahnya kalau diangkat ke hukum, Tribun sama TV One itu udah melanggar itu. Dia sudah pendukung teroris dan dia teroris. Seperti cara Amerika, if you were not with me, you are my enemy. Itulah. Jadi sebenarnya TV One sama Tribun itu ya, kalau kita mendengarkan beritanya itu, aduh ampun dah. Tapi saya mau apa juga, kenapa TVRI nasional nggak berani? Nah,
Orang ini dua saja lah yang ngomong di Tribun, TV1, Tribun, TV1. Kan begitu. Jadi Tapi Pak, menurut Pak Tobing, menurut balik lagi. ah, Orang yang ketangkap ini mau diapain? Kan jutaan, boleh dikatakan ribuan orang yang udah ketangkap ini terus masih muda-muda lagi. Masa mau dikasih makan seumur hidup? ya nggak tahu lah nanti kalau bagaimana caranya Israel merubah isi otaknya itu. Ini Nggak soalnya bisa. apa? Berat, Pak. Makanya sekarang geopolitik itu kan saya bilang bukan wilayah saja. Bukan wilayah nyata geopolitik itu. Tapi wilayahnya sudah ke mindset. Nah, inilah perubahan-perubahan perang sekarang ini. Bagaimana menghilangkan mindset dia? Cobalah. Nah, itu memang susah. Memang susah. Saya juga, ya kalau seperti anak pendiri Hamas itu, siapa namanya itu? Lupa saya. Bisa seperti dia. Yosef Ah, sampai itu ya, Musa Yosef. ya. Iya. Kan dia, apa namanya, dia sadar sendiri. Nah, itu nanti Israel memang kerepotan ya. Sekian banyak itu 10.000 tahanan perang. Pak, 10.000 Pak. Ini yang total di penjara Israel sekarang 10.000 tambah yang ratusan tambahan lagi nih kan. Iya, bayangkanlah apa nanti mau dibikin camp tahanan seperti itu 10.000 banyak Ah, loh, 10.000 loh, gila loh. udah berat itu ngasih makannya aja Itu udah. itu Cipinang tambah Salemba itu Pak. Wow, udahlah. Saya Ya kan? lagi mikir nanti bagaimana akhir perang ini ya. Tapi itulah saya katakan nanti Israel sekarang perang apa dia memenangkan pertempuran sama operasional. Tapi apakah dia memenangkan peperangan secara menyeluruh? Nah, ini yang agak sulit. Seperti kita dulu lah di tim-tim. Kita menang di pertempuran, tapi kalah di peperangan. Kalah kita. Ya di pertempuran menang kita. Jagoan. Tapi nyatanya kan akhirnya Timur lepas juga kan. Pas. Nah ini nanti ya bagaimanapun ya Israel udah saya katakan kemarin kan dia pegang tujuan. Jadi di dalam militer itu banyak nggak dibahas. Jadi tujuan Hamas sama tujuan negara Israel, coba kita lihatlah. Hamas tujuannya mau mengeliminir Israel, mau memungkinkan Israel, menghilangkan Israel dari peta. Ya nggak mungkin lah. Itu namanya angan-angan yang nggak jelas. Tapi kalau Israel kan jelas. Saya akan mengeliminir Hamas. Iya, oke, iya bisa. Sasarannya jelas dan serangan Ya, oke. tidak Ya. boleh terhenti sebelum tujuan tercapai. Itu udah prinsip perang. Perang makanya si Netanyahu nggak mau dia dan negara-negara lain pun tahu kalau sama kok kita punya prinsip perang seperti itu. Itu prinsip perang itu nggak main-main, itu dibuat dulu. Semua negara pasti ada prinsip perang itu dan mereka tahu kalau negara-negara yang sudah tahu berperang itu sudah pasti tahu. Makanya dia nggak bisa menyalahkan Israel kalau serangan itu nggak boleh terhenti. Dibilang apa? Kecuali menyerah, surrender. Tapi ini memang bahaya. Makanya nanti ya kalau tadi katanya bisa the worst, lebih jelek dari ini, ya kemungkinan juga masih ada 50-50 ya. Karena nggak main-main ini. Itulah dulu. Ada yang mau ditanyakan silakanlah. Nanti kita bahas lah dari dasar-dasar pertahanan, prinsip lah maksudnya, prinsip-prinsip pertahanan, prinsip-prinsip perang, prinsip-prinsip menyerang. Udah itu pusat kekuatan. Ya Hamas itu pusat kekuatannya di mana? Ada di Iran. Nanti Iran dihancurkan, habislah semua itu. Tapi perang ini nggak akan berhenti lah saya kira sampai akhir kiamat. Kalau menurut mereka sampai kiamat pun nggak akan berhenti ini. Kalau udah kiamat nanti berhenti. Kita kan sampai akhir zaman. Kalau dia sampai kiamat, kiamatnya tahun berapa? 1.500 tahunnya orang Islam itulah. Nah itu aja lah Pak Andi.